Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Heri Fadilah, kelas Tadris Matematika A dengan NIM 20204024. Di sini saya akan mengerjakan sedikit pembuktian dari teorema-teorema, yang mana di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Geometri Transformasi. Pembuktian yang pertama itu teorema 6. Teorema 6 berbunyi untuk setiap pasangan titik yang berbeda A dan titik B ada fungsi koordinat garis AB ke R, sehingga fungsi A ini sama dengan 0 dan fungsi B itu lebih dari 0. Bunyi teorema ini itu menyangkut pada keterangan postulat pada slide-slide materi sebelumnya, yaitu tentang postulat penggaris, di mana postulat penggaris ini berbunyi diberikan sebuah garis L, ada sebuah fungsi bijektif L ke R, sedemikian hingga jika A dan B adalah titik-titik pada L, maka AB sama dengan mutlak fungsi A dikurangi fungsi B. Oleh karena itu, maka dengan konsep aljabar kita peroleh AB ini sama dengan mutlak fungsi A dikurangi fungsi B lebih dari sama dengan 0. Mutlak fungsi A kurangi fungsi B yang tadi nilainya lebih dari sama dengan 0, kita coba andaikan mutlak fungsi A kurangi fungsi B ini kita andaikan menjadi sama dengan 0, maka hal ini itu sama saja nilainya dengan fungsi A sama dengan fungsi B. Kemudian diketahui pada pernyataan postulat penggaris tadi yang bahwasanya di situ menyatakan bahwa jika fungsi tersebut itu bijektif, maka nilai A itu sama dengan B. Pernyataan ini kontradiksi dengan pernyataan teorema di awal tadi yang berbunyi titik-titik A dan B itu adalah pasangan titik yang berbeda. Karena garis AB itu bukan BA, maksudnya garis AB ini itu dimulai dari titik A menuju titik B, yang artinya bahwa kalau titik A ini adalah titik mulai, yang berarti titik A itu adalah bernilai 0, diperoleh B itu pasti lebih dari 0. Dapat kita simpulkan bahwa bunyi dari teorema 6 ini terbukti benar. Pembuktian yang kedua yaitu teorema 12. Teorema 12 ini berbunyi misalkan A, B, dan C adalah sebuah titik. Titiknya ini yang berbeda pada garis yang L. Jadi garis L, kemudian titik A, B, C ini berbeda-beda, tidak dalam satu titik. Kemudian dimisalkan L ini ke R adalah fungsi koordinat L, maka A ke C ke B jika dan hanya jika fungsi C di antara fungsi A dan fungsi B. Jadi fungsi A ke fungsi C, kemudian fungsi C ke fungsi B. Menurut definisi 7 itu disebutkan 3 titik A, B, dan C
pada garis yang sama disebut kolinear. Sebaliknya, jika A, B, dan C tidak kolinear. Kemudian kita kolaborasikan dengan teorema yang teorema 12 yang tadi di atas tadi, dan juga dengan definisi 7 yang sudah kita sebutkan tadi. Maka kita peroleh titik A, titik B, dan titik C yang tadi itu terdapat pada satu garis, yaitu garis L, yang dalam artian di sini adalah garis yang kolinear. Pada definisi 8 di situ disebutkan, misalkan A, B, dan C adalah titik-titik yang berbeda, titik C di antara titik A dan titik B, maka kita tulis titik A ke titik C ke titik B. Jika A, B, dan C tadi itu kolinear dan AC plus CB itu nilainya sama dengan AB. Kemudian menurut definisi 8 ini, maka kita peroleh bahwasanya nilai titik A ke titik C ke titik B itu nilainya sama dengan fungsi A ke fungsi C ke fungsi B, kembalinya ke sini. Kemudian kita akan buktikan pernyataan yang kita peroleh dari definisi 8 tadi yang berupa ini. Nanti kita akan buktikan dari arah ke kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Maksudnya pembuktian kanan ruas ini ke kiri ataupun ruas kiri ke kanan. Langsung saja di sini untuk pembuktian ke arah kanan dan ke arah kiri. Yang pertama, pembuktian ke arah kanan. Kita ketahui bahwa titik-titik A, C, B ini tadi kan adalah titik-titik yang berbeda. Artinya kalau seperti ini, maka titik C ini berada di antara titik A dan titik B di tengah. Dengan fungsi-fungsi yang sama, maka kita peroleh yang seperti ini menjadi fungsi A itu ke fungsi C ke fungsi B. Dengan catatan fungsinya masih dalam fungsi selama itu fungsinya sama. Maka pernyataan pembuktian ke arah kanan yang berupa A ke C, C ke B, maka fungsi A ke fungsi C ke fungsi B adalah pernyataan yang benar. Diketahui dari pernyataan ini bahwasanya di sini adalah fungsinya sama. FF ini adalah fungsi yang sama, maka ketika fungsi A ke fungsi B, fungsi A ke fungsi C, kemudian fungsi C ke fungsi B, maka sama saja nilai titik A ke titik C ke titik B. Maka pernyataan ini adalah bernilai benar. Selanjutnya yaitu pembuktian dari teorema 15. Teorema 15 ini berbunyi misalkan A dan B adalah titik yang berbeda, maka AB mempunyai titik tengah tunggal. Kita lanjut ke pembuktian. Sesuai dengan definisi 7, misalkan C merupakan titik tengah di antara AB, maka titik A ke C, titik C ke B akan pasti berada dalam satu garis yang sama, misalkan garis L. Kemudian kita coba asumsikan titik D.
mana titik D ini juga berada di antara titik A dan titik B. Otomatis titik A ke D, titik D ke B itu akan pasti dalam satu garis yang sama. Dalam artian di sini adalah kolinier. Dari dua pernyataan tadi diperoleh garis AC kongruen dengan garis CB dan garis AD kongruen dengan garis DB. Maka kedua garis tersebut kongruen, yang artinya nilai C itu sama dengan nilai D. Maka kita dapat ilustrasikan dengan misalkan di sini ada sebuah garis A, B, kemudian C adalah titik tengahnya, maka D juga akan sama berada dengan titik posisi C, yang artinya C dan D ini saling berhimpit. Maka dari penjelasan ini, maka pasti garis AB pasti hanya mempunyai titik tengah tunggal atau satu. Maka teorema 15 terbukti benar.